Di tengah keindahan Kalimantan Selatan, tersembunyi keindahan alam yang belum banyak dijamah tangan manusia. Desa Nateh, terletak di kaki Pegunungan Meratus, adalah rumah bagi keanekaragaman hayati flora dan fauna. Desa ini menawarkan pemandangan perbukitan, goa, dan hutan lebat nan asri. Mempersembahkan Gramini Cars Expedition 2, menjelajah surga dan potensi tersembunyi di bawah kaki Pegunungan Meratus. Senin 5 Agustus 2024. Tim Mapala Gramini Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat bersiap untuk sebuah ekspedisi istimewa untuk mengeksplor Desa Nateh. Memberangkatkan 8 anggota Mapala Gramini, yaitu 5 laki-laki dan 3 perempuan. Kami berkumpul di titik lokasi Sekretariat Mapala Gramini untuk melakukan upacara pembukaan dan briefing persiapan. Perkenalkan, nama saya Pujiono. Saya biasa dipanggil Puji. Dan di sini saya sebagai Ketua Umum Mapala Gramini yang juga langsung turun ke lapangan untuk meninjau dan mengawasi ya bagaimana berjalannya tim ekspedisi di Desa Nateh ini. Mengenai perlengkapan dan logistik yang akan dibawa, tim ekspedisi sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari dan dicek kembali semua barang bawaan pada malam sebelum keberangkatan. Agenda pagi telah selesai. Mobil yang akan mengantarkan kami akhirnya telah tiba. Tim mulai bergegas untuk memasukkan semua barang-barang yang diperlukan dan memastikan tidak ada yang tertinggal satupun. Waktu menunjukkan pukul 11.02 WITA, mobil yang kami tumpangi siap untuk berangkat. Di perjalanan, kami berhenti pada beberapa titik lokasi, seperti kantor Bupati Hulu Sungai Tengah, untuk melakukan perizinan dan sambutan selamat datang. Tidak lupa kami mengirimkan surat tugas kepada kantor polisi Batang Alai Selatan. Kirim ke Polsek Bas bentuk file aja atau foto. Untuk perizinan melintas dan mengabari ketua RT setempat bahwa kami akan tiba hari ini. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, kami menyempatkan diri untuk mampir ke salah satu wisata alam Desa Nateh, yaitu Jembatan Gantung. Untuk menikmati keindahan alam, mulai dari pemandangan tebing yang menjulang tinggi, air yang mengalir di antara bebatuan, berdiri di atas ketinggian dengan meniti jembatan, membuat kami takjub dan terpesona dengan keindahannya, membuat rasa lelah kami hilang seketika. Mengingat kami masih dalam perjalanan dan harus tiba di desa tujuan sebelum malam hari tiba, akhirnya kami melanjutkan keberangkatan untuk mengoptimalkan waktu. Akhirnya, tim tiba di lokasi tujuan. Kedatangan kami disambut hangat oleh masyarakat setempat. Yang pertama ya, dari pihak desa, dari pihak kantor desa, baik itu kepala desa, kemudian sekretaris daerah, mereka sangat antusias dalam menyambut pertemuan ini karena sebelum kita sampai di sini, kita telah melakukan pertemuan dan mengatur jadwal bahwasanya pada tanggal 5 nanti kita akan di sini. Sehingga pihak desa juga sudah bersiap-siap, bahkan untuk base camp atau tempat menginap kita telah disiapkan. Pada saat kedatangan tentu yang pertama kita lakukan adalah
membersihkan area sekitar base camp kita agar tim juga merasa nyaman saat beristirahat. Kemudian kita mengatur tata letak aturan barang untuk di dalam, baik itu pakaian pribadi tim, kemudian perlengkapan departemen untuk nantinya kita berkegiatan, serta beberapa alat elektronik seperti printer, laptop, dan lainnya. Itu kita sesuaikan dengan meminimalisir tata letak daripada setiap barang itu sehingga tidak mengganggu saat tim beristirahat. Kemudian saya juga membuat jemuran untuk kita bisa menjemur baju, karena sangat berkemungkinan kegiatan-kegiatan eksplorasi goa ini adalah di air gitu. Kita juga tidak lupa memasang identitas kita berupa bendera Mapalagram ini sebagai tanda bahwa base camp ini adalah memiliki izin atas tinggalnya kita di sini. Untuk memenuhi kebutuhan logistik, tim yang bertugas mulai memasak. Nantinya akan dihidangkan dalam berbagai menu setiap hari, mulai dari pagi hingga malam. Untuk memastikan semua rencana bisa berjalan lancar, seluruh tim melakukan evaluasi setiap hari terkait progres kegiatan serta kendala yang dihadapi. Pagi yang cerah, warga setempat berangkat untuk melakukan aktivitas mata pencaharian mereka, seperti berkebun, memanen karet, berjualan kue, bertani, dan mata pencaharian lainnya. Untuk tujuan kedatangan dan maksud kami di sini ialah yang pertama adalah pendampingan masyarakat di Desa Nate ini, baik itu secara pemberian materi, peningkatan kapasitas, dan lain-lainnya. Kemudian daripada tujuan itu kita pecah lagi untuk beberapa kegiatan seperti eksplorasi dan mapping goa. Kemudian kita menginventarisasi jenis-jenis padi lokal apa saja yang biasa masyarakat tanam. Kita juga melakukan upaya sosialisasi bagaimana pemanfaatan tumbuhan umbi gadung agar karena gadung ini kan sebuah tumbuhan yang beracun. Nah, kita akan praktek bagaimana cara menghilangkan racun tersebut agar tumbuhan tersebut bisa menjadi produk yang memiliki nilai jual. Kami melakukan diskusi dengan warga sekitar untuk menggali informasi terkait umbi gadung, mulai dari sebarannya, kemudian menggali informasi yang mungkin sebelumnya tidak diketahui oleh tim. Mulanya lucu juga, bisa semingguan. Ya kandungan racunnya latahnya ya, hanyut lah kalau dihilangkan. 2 orang dari tim ditugaskan untuk pergi ke kota, melakukan percetakan spanduk dan membeli barang-barang logistik yang dibutuhkan. Konfirmasi tim kepada kepala desa juga dilakukan untuk menyampaikan maksud serta tujuan kedatangan dan berbincang hangat terkait lembaga pengelola hutan desa. Namun, pada saat tim berkunjung untuk melakukan konfirmasi, sangat disayangkan Pak Abdul Said selaku kepala desa sedang dinas di luar, sehingga diwakilkan oleh anggotanya. Kemarin juga kami sudah koordinasi lawan cek base, dan akan di hari Jumat malam itu akan ada pertemuan lah untuk sosialisasi untuk apa kami di sini. Kemudian istilahnya merefleksi ulang lah tentang LPHD itu. Walaupun dia komitmen untuk meneruskan kegiatan dan tanggung jawab lah istilahnya karena sudah dieskalkan kan sama presiden waktu itu. Kini tim kembali ke base camp, mempersiapkan barang-barang yang diperlukan untuk kegiatan berikutnya, yaitu melakukan pendataan umbi gadung. Pada hari kedua pagi, kebetulan sesuai jadwal, kita melakukan pendataan potensi sebaran umbi gadung dengan metode survei aja. Kita track jalur
dari penghujung RT 4 hingga sampai ke penghujung RT 5. Kurang lebih kita men-trek itu sekitar 1,5 hingga 2 kilo ya. Dan betul kata warga, di setiap jalur yang mengarah ke perkebunan ataupun hutan di sekitaran Desa Nateh ini memang terdapat sebaran tumbuhan umbi gadung yang dimana setiap radius 2, 5 hingga 10 meter di beberapa titik itu kami temui sekitar ada 6 hingga 8 sebaran dalam setiap plot 10 meter itu. Kami melakukan pencarian umbi gadung di sekitar Desa Nateh, yang dimana umbi gadung ini banyak tersebar di hutan Desa Nateh. Di hutan ini kami banyak menemukan umbi gadung yang tumbuh liar di kebun-kebun warga. Terus kami juga mengambil sebagian umbi gadung ini untuk diproses di desa supaya ada yang kami sampaikan untuk warga untuk membuat keripik gadung. Sekarang ini lagi proses apa, Kak? Sekarang ini lagi proses pendataan plotnya untuk ubi gadung dimasukkan di GPS supaya mudah mencari titiknya lagi. Nah, untuk cara penentuan titik koordinat itu, saat kita menemukan gadung itu, kita menentukan titik koordinatnya dengan menggunakan GPS. Nah, di dalam GPS itu ada tombol mark. Nah, tombol itu kita pencet, nanti akan muncul sebuah data. Nah, di data itulah yang akan kita isi. Nah, misalnya data pertama kita isi gadung 1 nomor 001 begitu, dan seterusnya gadung 2 nomor 2. Nah, untuk cara pendataan gadung tersebut kita menggunakan sistem plot. Untuk sistem plot itu adalah sistem dengan memblokade seluruh area sekitar 5-10 meter dari area gadung tersebut dengan membentuk persegi. Di perjalanan, kami beristirahat sejenak untuk memulihkan energi karena sudah berkeliling hutan cukup jauh. Setelah beristirahat, kami kembali mencari titik lokasi umbi gadung sebagai sampel yang akan diolah nantinya. Dia siap untuk dipanen atau dimanfaatkan. Diameter batangnya itu ya minimal sejari telunjuk tangan untuk siap. Dan yang pasti kalau ini ublinya sudah keluar daripada permukaan tanah, berarti dia sudah matang lah, siap, sudah dewasa. Wow. Umbi gadung yang dibawa langsung dikeluarkan dari kantong plastik untuk dilakukan proses pengolahan tahap pertama. Kita kemas. Hasil kemasan itu nanti kita serahkan ke baik pengurus LPAD maupun ke desa, perangkat desa, sebagai contoh bahwa ini loh bisa jadi produk dari yang biasanya kawan-kawan petani buang atau bahkan dianggap sebagai mengganggu tanaman. Jadi sebenarnya ini bermanfaat juga gitu kiranya. Proses selanjutnya itu kita melakukan proses pengupasan. Habis proses pengupasan itu pemotongan. Setelah pemotongan itu pencucian. Habis dilakukan pencucian itu ada pencucian dengan air garam selama 3 kali pencucian. Habis pencucian itu dibilas lagi. Habis dibilas itu dilakukan pengabuan. Pengabuan tuh harus sehelai-helai gadungnya. Kulit yang menempel langsung dibersihkan. Tim melakukan dengan penuh kehati-hatian, menggunakan sarung tangan untuk mencegah zat kimia yang dapat mengakibatkan iritasi pada kulit kami. Masih banyak warga yang belum memanfaatkan umbi gadung karena menganggapnya sebagai tanaman liar. Padahal, jika diolah dengan benar, umbi gadung kaya akan vitamin. Pemotongan dilakukan dengan mengiris tipis agar nantinya bisa mempermudah pada saat pengolahan. Umbi gadung yang telah melalui tahap pembersihan dicuci dengan air mengalir dan dilumuri garam hingga teksturnya menjadi lunak.
Pencucian ini dilakukan secara berulang-ulang untuk menghilangkan zat kimia yang terkandung di dalamnya. Selesai dibersihkan menggunakan air mengalir dan garam, kemudian dibaluri abu gosok agar kandungan zat berbahaya bisa benar-benar hilang hingga aman dikonsumsi. Setelah itu, didiamkan selama beberapa hari, kemudian dibersihkan dan dijemur. Rasa kebersamaan kami memanggil untuk menikmati keindahan alam Pantai Nate. Bermain air bersama dengan pemandangan tebing tinggi ditemani suara aliran sungai yang menenangkan. Nanti kita mandi-mandi bersama masyarakat, anak-anak masyarakat desa Nate. Dalam ini ekspedisian Selasa 6 Agustus 2024 Selamat sore. Ba'da maghrib, kami kembali menuju ke rumah Ketua Lembaga Pengelola Hutan Desa untuk menanyakan informasi penting sekaligus menjalin silaturahmi. Hari selanjutnya, sebelum memasuki pagi hari, karena jadwal kita adalah melakukan eksplorasi goa, maka di malam harinya kita persiapkan tim untuk pertama-tama melakukan simulasi agar tidak ada terjadinya miskomunikasi, kemudian human error. Perlengkapan yang digunakan juga dicek pada malam hari apakah tetap memenuhi standar, kemudian peralatan-peralatan yang elektronik juga tidak ada ditemukannya gangguan-gangguan yang dapat menghambat jalannya kegiatan. Kini hari ketiga tim ekspedisi berada di Desa Nate, siap untuk mengeksplorasi alam. Sebelum melakukan kegiatan, penting untuk meregangkan otot-otot tubuh guna menghindari cedera pada saat berkegiatan di dalam goa nanti. Pagi harinya, tim langsung berangkat menuju Goa Marmer, salah satu goa yang masih tersisa atas dulunya itu sebagai tambang. Jadi dulu gua tersebut telah ditambang oleh perusahaan sebagai bahan baku pembuatan keramik atau marmer. Saat pertama masuk ke dalam goa, kami disambut oleh pemandangan yang menakjubkan. Formasi yang indah menghiasi dinding dan langit-langit goa. Suasana dingin dan lembab menyambut kami. Sementara cahaya senter menerangi keindahan stalaktit yang menggantung anggun pada sistem labirin yang rumit. Pendataan dimulai pada saat pemimpin jalan masuk mengukur jalan. Tim lain bertugas menggambar dan mencatat setiap detail yang nantinya akan dibuat menjadi peta 2 dimensi. Setiap goa tentu memiliki ekosistem dan sejarah serta filosofi tersendiri. Kita sedang berada di Goa Marmer, salah satu goa yang jadi objek di Desa Nate. Jadi sekarang kita bakal ngelakuin sampai mana nih Bang? Kita akan telusuri sampai mana batas lorong goa ini, apakah dia mutu atau menembus ke goa lainnya. Untuk memetakan goa, diperlukan ketelitian yang tinggi. Tim harus membuat sketsa dan mencatat setiap detail penemuan untuk membuat peta yang akurat. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memetakan rute dan mengidentifikasi area yang belum dijelajahi. Nah, setelah dia melakukan pengeluaran mineral dalam bentuk air, O2-nya itu memuai menyatu dengan kelembapan-kelembapan. Makanya kelembapan di sini adalah O2, oksigen. Jadi dia sebelum
menjadi pilar ya. Jadi dia awalnya adalah stalaktit yang terus menetes terus hidup. Dengan waktu tertentu dia akan bertemu dan terbentuklah pilar untuk menahan pelapon-pelapon gua. Pemetaan Gua Marmer telah selesai. Tim ekspedisi beristirahat sejenak untuk memulihkan tenaga karena kami sudah cukup lama berada di dalam goa sehingga perlu istirahat untuk melanjutkan pemetaan goa kedua. Di dalam Gua Marmer itu kita cukup banyak mendapati ornamen goa yang masih hidup, bahkan stalaktit itu masih menetes cukup deras. Kemudian terdapat beberapa puluh pilar di sepanjang goa, juga terdapat chamber, kemudian habitat fauna di dalam goa itu juga cukup banyak ya kita temukan, baik itu kelelawar, sarang walet dan burungnya, kemudian juga binatang-binatang melata seperti jangkrik, kemudian hewan melata seperti ulat dan sebagainya. Tapi kita tidak menemukan di situ hewan-hewan yang mematikan seperti ular atau kalajengking dan lain-lain lah. Kemudian di Gua Marmer radius antara zona terang kemudian menuju pada zona peralihan itu cukup pendek karena vegetasi di dalam itu ya cukup rapat sehingga tidak memungkinkan adanya celah untuk cahaya matahari bisa masuk gitu. Kemudian tim memasuki lorong Gua Marmer itu sekitar pukul 9 pagi dan berakhir pada 12.30. Kita telah berhasil memetakan seluruh bagian daripada lorong Gua Marmer tersebut. Saat pemetaan di gua tadi kan bisa disebutkan posisi kami itu sebagai apa dan tugasnya itu apa aja? Tugas dari saya. Jadi tadi saya tuh jadi leader atau memimpin di depan. Nah tugasnya itu memimpin jalan di depan, teman-teman di belakang. Dan setiap belokan itu atau turunan, naikan biasanya berhenti dan menghadap ke belakang supaya teman-teman di belakang bisa menghitung area sekitar di gua itu guna untuk pemetaan juga memudahkan. Kemudian tugasnya lagi sebagai leader kan tanggung jawab, misalkan di depan ada sesuatu yang berbahaya nanti kasih tahu. Terus tugas leader tuh habis kalau udah mentok kayak buntu atau guanya tembus. Hingga pada saat tim beristirahat, kita lakukan briefing sejenak untuk menentukan apakah goa selanjutnya kita habiskan hari ini ataukah di besok hari. Ternyata dengan beberapa rundingan dan pertimbangan, tim memutuskan untuk tetap melanjutkan eksplorasi di hari ketiga tersebut dengan alasan untuk mempersingkat waktu gerak para tim sehingga tim bisa lebih banyak waktu di masyarakat. Tim kembali melanjutkan perjalanan menuju goa kedua. Untuk bisa masuk ke goa ini, kami harus naik ke atas terlebih dahulu, baru bisa sampai ke mulut goa. Ketika sampai, sensasi dingin angin yang berhembus kami rasakan. Perbedaan yang cukup signifikan antara goa pertama dengan goa kedua. Untuk goa yang kedua ini lebih menantang dari goa yang sebelumnya. Karena bebatuan yang ada sangat bergelombang dengan lorong yang lebih sempit. Ditambah dengan tanah yang masih ada menempel di atas bebatuan, membuat jalan menjadi licin. Saat kami pertama kali masuk, kami harus lebih ekstra hati-hati. Menjaga keselamatan pada saat proses pemetaan. Kerja sama tim dilakukan dengan baik dan saling koordinasi satu sama lain. Menggunakan alat elektronik HT yang sangat membantu ekspedisi kami kali ini. Ini pos 35 gimana? Shoot atau stop? Apa nama gua yang kita telusuri untuk yang kedua kali ini, terus perbedaan dengan gua pertama? Oke, untuk nama goa yang kedua ini namanya menurut warga setempat Goa Angin.
gua berangin ya, gua angin atau gua berangin. Kemudian untuk perbedaan daripada gua marmer, yang pasti ya setiap gua memiliki perbedaan, baik itu ornamen-ornamen di dalamnya, jumlah, bentuk, dan mungkin lama atau umur berapa ratus tahun ornamen tersebut terbentuk. Dan untuk luasan juga berbeda. Pada gua yang pertama kita mendapati sangat banyak sekali chamber atau aula di dalam gua. Akan tetapi di gua berangin sampai kita menuju ke stasioner 35 kita satu pun tidak menemukan adanya chamber. Jadi hanya lorong-lorong sempit dan beberapa ornamen yang sebagian juga sudah mati, tidak semuanya hidup. Jadi itu. Menurut masyarakat setempat, gua berangin itu dia di lorong masuknya ya, atau di mulut guanya itu setiap beberapa jam sekali atau di jam-jam tertentu dia mengeluarkan angin. Jadi memang benar kami merasakan ada tekanan dari dalam itu yang mengeluarkan angin cukup sejuk, sehingga itulah yang mendasari kenapa gua tersebut dinamakan gua berangin. Jaraknya cukup dalam, kurang lebih seperti gua marmer. Namun karena keterbatasan jam, saat itu di hampir di ujung gua tersebut, tim sudah ragu apakah ini akan dilanjutkan untuk pemetaan atau tidak, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.30 atau setengah 6. Yang dimana dalam SOP penelusuran gua kami tidak memperbolehkan dalam keadaan apapun melakukan penelusuran gua di senja ataupun malam hari, walaupun keadaan di dalam goa itu sama saja, mau siang, sore ataupun malam tetap gelap abadi. Akan tetapi tentunya ada pembeda. Jadi semisalkan kita di dalam goa itu berada pada jam-jam tertentu seperti jam 6 ataupun jam 7 pada waktu senja, itu goa akan berkabut dan berasap, yang dimana jarak pandang kami dengan penerangan itu tentunya cukup terbatas, dan kami merasa tidak aman gitu ketika melaksanakan penelusuran itu mendekati malam hari. Jadi tim memutuskan untuk balik kanan ke mulut goa dengan banyak pertimbangan ya tentunya. Kemudian juga kami di dalam gua berangin tersebut sudah berhasil memetakan stasioner hingga ke 35. Apabila diteruskan mungkin stasioner tersebut bisa mencapai pada titik 45 atau bahkan 50 stasioner. Tapi dengan pertimbangan tersebut kita tetap memutuskan untuk balik kanan. Setiap kegiatan yang dilakukan dimulai dengan briefing. Tim kami menerima informasi penting mengenai tujuan kegiatan, metode yang digunakan, dan rencana kerja. Kali ini fokus kami adalah melakukan inventarisasi padi lokal dan memplot sebaran umbi gadung untuk dilakukan pemetaan. Kita mencari dulu satu gadung, misalnya ini gadung yang pertama kali ditemukan. Jadi gadung ini adalah titik pancang yang akan menjadi patokan dalam mengukur gadung tersebut. Nah, kita melakukan pendataan dengan sistem plot dengan ukuran yang pertama itu ada 5 meter, lalu 10 meter, lalu yang terakhir itu 20 meter. Dengan jadwal yang telah disusun tim, itu kita ada melakukan pendataan. Yang pertama adalah inventarisasi padi lokal, kemudian yang kedua plot atau pendataan ulang secara akurat dengan data mengenai sebaran temuan umbi gadung. Jadi kita mempunyai jumlah anggota tim sekitar 9 orang yang siap diturunkan ke lapangan dengan 1 orang tetap standby di base camp. Kita membagi 2 kelompok tim. Yang pertama adalah kelompok tim untuk mendata inventaris padi lokal dengan sistem wawancara, kemudian juga tim langsung turun ke lapangan. Namun sangat disayangkan pada kesempatan kali ini tim mendapati Desa Nateh ini tidak pada saat masa produksi tanam maupun panen, sehingga pendataan berupa penghitungan jumlah anakan produktif daripada padi lokal ini tidak dapat kami lakukan secara langsung
Jadi hanya dalam bentuk penggalian informasi kepada para petani lokal ya tepatnya, dan itu juga sebenarnya cukup membantu. Tetapi sangat disayangkan bahwa pendataan ini tidak bisa berjalan maksimal karena kedatangan kami tidak pada saat masa produktif para baik itu penanamannya, kemudian pembukaan lahan, dan apalagi panen. Kita tidak sempat mendapati itu. Jadi dari hasil pendataan kami yang digunakan oleh warga setempat, yaitu ada 5 varietas padi lokal, yaitu ada buyung putih, buyung merah, ada mayas, cantik, dan lambau. Tapi kebanyakan dari warga setempat menanam jenis padi, yaitu buyung dan mayas. Jadi untuk tim kedua itu kita tugaskan untuk mempetak-petakan, kemudian plotting. Di sela-sela itu juga kita melakukan geotagging terhadap sebaran umbi gadung. Jadi dari satu tim pelaksana pemetaan potensi umbi gadung itu kita bekali dengan peralatan seperti meteran, kemudian form data table, juga seperti tali ukur seperti mungkin yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan dinas kehutanan untuk pemetaan geotagging itu. Jadi kita melakukan itu, dan pada hasil survei teman-teman kita mendapati bahwa setiap kita bertemu umbi gadung di hutan, maka radius 2, 5, 10 hingga 20 meter itu pasti ada umbi gadung yang lain karena dia berbentuk sebaran. Kemudian juga berdasarkan pengukuran diameter, panjang, lebar, dan tinggi umbi gadung, maka kita bisa menarik kesimpulan berapa berat umbi gadung tersebut. Dengan rumus kilogram adalah sama dengan P kali L kali T per 4000 sama dengan adalah berat murni dari umbi gadung tersebut. Dan cukup banyak ya sebarannya. Kita beruntung dalam artian kita merencanakan untuk pelatihan pengolahan umbi gadung, dan bahan dasarnya itu memang sudah ada, tinggal bagaimana kita bisa mendampingi masyarakat untuk membuat sebuah tumbuhan yang dikatakan beracun tapi bisa tetap menjadi nilai ekonomi, baik itu menjadi produk tepung ataupun produk keripik. Dengan kami juga sudah melakukan pengujian sebelumnya, sebelum berangkat kita menghilangkan racun dari umbi gadung hingga umbi gadung tersebut memang layak dikonsumsi. Jadi tidak serta-merta kami hanya membaca sebuah artikel ataupun jurnal kemudian kami menerapkannya, tidak. Jadi kami telah mempraktekannya terlebih dahulu terkait kesehatan, keamanannya juga tentunya murni bahwa 0% racun tersebut tidak ada lagi di dalam umbi gadung. Malam ini banyak warga mampir ke tempat base camp kami karena mereka penasaran dengan umbi gadung yang akan kami olah. Kami merasa senang. Warga setempat memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Kami pun menyampaikan bahwa pelatihan pengolahan ini akan kami berikan di Desa Nateh. Agenda kami hari ini yaitu memberikan pelatihan GPS kepada warga sekitar bertempat di kantor kepala desa untuk membantu masyarakat dalam mengelola lingkungan. Pelatihan ini sangat penting dilakukan untuk inventarisasi dan pengelolaan sumber daya alam setempat. Setelah sesi penyampaian materi selesai, pelatihan berlanjut ke praktek lapangan. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan alat GPS untuk mempraktekkan keterampilan yang baru saja mereka pelajari. Pelatihan ini mencakup penggunaan GPS untuk menandai lokasi dan mengukur jarak.
Para peserta berlatih mengumpulkan data, memproses informasi, dan memasukkan ke titik koordinat pada alat GPS. Saya pribadi mungkin mewakili dari masyarakat dan kawan-kawan yang lain. Kami merespon baik soalnya di tempat kami sebelumnya tidak pernah dilaksanakan kegiatan yang seperti ini. Jadi kalau menurut saya ini memang bagus. Soalnya kebiasaan kalau di warga kami itu kegiatan yang seperti ini untuk di Kecamatan Bet rasanya belum pernah. Cuma ini aja 1 kali. Nah, setahu saya selama saya jadi Kades selama 3 tahun ini tidak pernah lagi ada pemetaan ini. Terus pesan dan harapan kalian untuk tim Mapala ke depannya? Kalau pesan dan harapannya untuk anak-anak, adik-adik yang berkegiatan khususnya di wilayah Kecamatan Batangalai Timur, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini, artinya di situ mungkin kayak ginilah kehidupan kami banyak di masyarakat di pegunungan. Artinya kami ini di pinggiran bibir Gunung Meratus lah ibaratnya tuh. Artinya tanpa ada artinya orang juga pengetahuan yang pengetahuan yang kurang lah terkait masalah pemetaan ini. Jadi ibarat bahasanya tuh senang dengan adanya kegiatan ini, dan harapannya itu mungkin kegiatan seperti ini mengunnya ibaratnya kawat tuh jangan di kecamatan kami aja, mungkin di kecamatan-kecamatan lain lah. Artinya kan mungkin artinya tidak ada kegiatan yang adik-adik jalankan yang seperti ini. Mungkin itu aja harapan kedepannya. Semoga adik-adik lebih semangat lagi. Alhamdulillah, kami dari pemerintah Desa Nateh, terutama ulun sebagai sekretaris desa, merasa sangat terbantu dengan pelatihan yang diadakan oleh Mapala Pertanian, yang mana sebelumnya kami di aparat Desa Nateh nih masih ketertinggalan mengenai pengetahuan GPS. Sekarang kami sangat terbantu, terutama untuk pemetaan. Nah, kami sudah sedikit paham tuh bagaimana cara pemetaan, dan mungkin kami nanti selanjutnya masih perlu bantuan dari Mapala Pertanian juga untuk mendalami lagi terkait pemetaan tersebut. Pesan ulun, semoga Mapala Pertanian tidak bosan kembali bisa berkunjung dan mengadakan pelatihan di Desa Nateh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Lindra Kampung. Saya sebagai salah satu tim ekspedisi di Germinicas Expedition, dan saya kebetulan juga memberikan materi dan memaparkan tentang GPS. Untuk respon masyarakat tersendiri itu sangat antusias dalam memperhatikan, apalagi dalam perangkat desa itu sangat membutuhkan, karena di Desa Nateh ini mereka terdapat GPS dan mereka itu tidak dapat menggunakannya. Dalam artian mereka itu masih kurang bisa lah dalam melakukan GPS. Pertanyaan berikutnya, ceritakan step by step pada saat yang memberikan penjelasan tentang terkait materi. Yang pertama dalam pemberian materi itu kemarin itu, yang pertama tuh kita memperkenalkan GPS itu. GPS itu apa sih sebenarnya? Kita paparkan pada mereka, terus kita settingan dasar, segala perawatan, kita berikan mereka pemahaman untuk bisa menyimpan, menjaga. Terus kita atur settingan dasar dalam GPS, terus pembuatan waypoint, track, dan kalkulasi area yang biasanya digunakan untuk desa. Malam ini, kami mengadakan pertemuan di kantor kepala desa dengan mengundang Pak Kades, Walhi Kalimantan Selatan, dan Lembaga Pengelola Hutan Desa untuk membahas hal penting terkait kemajuan hutan lindung dan pariwisata yang ada di Desa Nateh. Kebetulan juga saat ini kan dipercaya kawan-kawan menjabat sebagai ketua Mapala ini, ketua organisasi kami yang saat ini berkegiatan di sini sesuai dengan kemarin kan
Awal pembentukan desa itu memang sudah kami agendakan baik itu latihan, eksplorasi kedua dan pertemuan-pertemuan semacam ini yang melibatkan kemudian perangkat desa baik itu peningkatan kapasitasnya ataupun secara mediasinya kan. Misalkan yang kemarin waktu kita bertemu di rumah Pian lah, sebenarnya sudah jelaskan maksud datang kami, kemudian Pian jelaskan juga PHD ini berjalannya bagaimana. Tadi mungkin sudah ada dua sudah tahu kegiatan buat bantu atau dua yang kaitan dua lagi itu tadi disukai. Tak terasa, kini hari terakhir tim ekspedisi di Desa Nateh. Pagi ini kami melanjutkan pengolahan umbi gadung untuk dijadikan keripik. Kami memanggil warga sekitar untuk melihat langsung proses pembuatannya. Masyarakat mulai berdatangan. Mereka sangat antusias untuk mengikuti pelatihan ini. Tak lupa, tim menyiapkan terlebih dahulu sampel produk yang sudah jadi dan siap dikonsumsi yang akan diberikan kepada masyarakat untuk dicicipi terlebih dahulu. Tim memberikan kesempatan kepada warga untuk langsung mempraktekkan pengolahan umbi gadung. Mereka diberikan sarung tangan untuk mencegah getah umbi gadung tersentuh langsung mengenai kulit. Dengan peralatan yang sudah disiapkan oleh tim, kami langsung memulai praktek sambil memberikan penjelasan step by step. Umbi gadung dikupas, dibersihkan dari kulitnya. Kemudian dipotong tipis menjadi lembaran. Dilanjutkan tahap pencucian dengan air mengalir sebanyak 3 kali. Sambil diberikan garam dan diremas-remas agar teksturnya menjadi agak lunak. Manfaat garam juga bisa menghilangkan kandungan zat kimia yang ada di dalam umbi gadung. Setelah tahap pencucian selesai, lalu diangkat, diberikan abu gosok ke seluruh bagian umbi. Kemudian disusun di atas wadah untuk nantinya akan dijemur. Tahap pengolahan pertama umbi gadung telah selesai. Kini kita masuk tahap kedua, yaitu proses penggorengan. Sebelumnya, kami juga menyediakan umbi gadung yang sudah dijemur untuk digunakan pada praktek menggoreng ini. Penggorengan adalah salah satu tahap paling penting karena kunci untuk mendapatkan keripik yang renyah dan lezat. Ini bagus juga. Sekarang may bukas buong masyarakat sini na kayak pemanfaatan gadung sekira jangan lebih ng obatnya no apa arangnya obat ng pembaku karet jahat. Jadi kira yang buat gadung itu lebih ada manfaatnya. Kreativitas, inovatif, kemudian bisa mencari peluang, tentunya akan menjadi peningkatan kapasitas tersendiri baik bagi kita, lingkungan sekitar, masyarakat, dan regenerasi yang akan datang. Ya, bagaimana tanggapan dan perasaan kamu sebagai salah satu tim ekspedisi Kart Expedition yang sudah melaksanakan kegiatan selama 6 hari? Tanggapannya dari saya sebagai anggota muda tentunya sangat excited karena dapat menambah banyak pengalaman, pelajaran-pelajaran dari senior tentang masuk goa, bersinggungan langsung dengan masyarakat dan lain-lain, tata krama masyarakat diajarkan oleh para senior. Tentunya sangat menyenangkan dan sangat berterima kasih karena diterjunkan langsung ke lapangan. Saat ini kita sama-sama berada di Desa Nateh ya. Jadi ini salah satu program kerja dari Mapala Gramine dalam bikin pengabdian masyarakat. Saya sebagai dosen pelaksana di Mapala Gramine sangat mendukung sekali kegiatan anak-anak di Mapala Gramine. Jadi ini sebagian pengabdian kami semuanya memberikan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan di
kampus atau desa diaplikasikan langsung ke masyarakat. Jadi salah satunya adalah saat ini ada pengolahan gadung, tanaman gadung, ambil gadung yang selama ini oleh masyarakat itu tidak termanfaatkan, dimanfaatkan secara terbatas dan jarang sekali digunakan sebagai bahan makanan. Nah saat ini kami mencoba untuk bisa mengolah gadung ini sebagai produk makanan, dan ini didukung dari mahasiswa yang tergabung di Mapala Gramine. Mereka berasal dari beberapa program studi, salah satunya adalah dari teknologi, hasil pertanian, dari agronomi juga, kemudian agrotek, dan ilmu tanah juga. Jadi selama mereka melakukan ekspedisi kart di Desa Nate ini, mereka juga melakukan memberikan sumbangsi ilmu terkait dengan pengolahan makanan berbasiskan ubi gadung. Dan mudah-mudahan kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa untuk bisa mengaplikasikan ilmunya, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat Nate sebagai alternatif yang bisa meningkatkan pendapatan rumah tangga. Kami mulai mengemas peralatan dan barang-barang. Membawa pulang bukan hanya data-data yang kami kumpulkan, tetapi juga kenangan dan pengalaman berharga. Kami terus berkomitmen untuk selalu mendukung upaya dalam menggali dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitar kita. Semoga pelatihan dan pengalaman yang kami berikan bisa terus menginspirasi tindakan berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat. Gramini Cars Expedition 2. Sukses! Salam Lestari. Lestari! Gramini. Bebas!